Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Nafla sebagai host. Gue Melanie sebagai narasumber pertama. Gue Halimah sebagai narasumber kedua. Gue Zafira sebagai kameramen. Gue Ulia sebagai editor. Dan kami semua dari kelas 9B. Hello, welcome to back podcast si botak orang terkece seantero bumi. Gue Nafla. Sekarang gue bakal bahas topik yang hot nih akhir-akhir ini. Salah satunya dari perilaku kenakalan remaja yaitu seks bebas. Ntar dulu nih, gue nggak sendiri bahasnya. Kebetulan gue kedatangan 2 tamu nih, yaitu Gue Melanie. Gue Halimah. BTW apa kabar nih kalian? Gue sih baik. Gue juga baik. Lu kabarnya gimana? Gue sih selalu baik kan. Pergaulan anak zaman sekarang tuh sangat signifikan berbeda dengan anak zaman dulu. Pasti sih, karena yang nggak bisa memungkiri sih gue karena teknologi sekarang maju dan sekarang informasi gampang diakses. Tapi menurut lo gimana sih Mel? Menurut gue sih ya, yang gue lihat tuh secara perkembangannya mungkin bagus, tapi mungkin ada yang salah satu yang kurang, yaitu kayak anak kecil gak bisa bersikap sopan santun kepada yang lebih tua. Terus mungkin pergaulan juga salah, kayak seperti minum obat terlarang atau minum-minuman yang you know lah. Tapi kalau menurut Halimah gimana? Jadi remaja ini tuh yang kita maksud tentang 8-14 tahun atau kurang lebih segitulah. Kenapa lo bisa berpikiran begitu? Karena menurut gue di umur segitu fase-fase dari anak ke remaja, dan disitulah fase dimana semua anak-anak umur segitu menerima semua informasi tanpa dipilah-pilih lagi, karena mereka sebenarnya belum terlalu cukup umur untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi makanya rentan banget diterima informasi dan mempraktekkan dan juga penasarannya. Tapi menurut gue sih, internet ini sekarang tuh cenderung membawa hal negatif dan positif. Buat anak-anak muda atau remaja, bahkan yang di bawah umur ya, karena kurangnya edukasi sejak dini. Terus menurut gue juga edukasi sejak dini itu terbilang penting ya, maupun itu edukasi seks dan obat-obatan terlarang sebenarnya sangat penting untuk anak-anak muda atau di bawah umur. Tapi emang gue perhatiin seks bebas di kalangan remaja tuh sangat amat lagi memperhatikan, karena ya itu tadi kurangnya pengawasan juga dari orang tua di saat fase umur segitu, dimana lagi penasarannya tuh anak. Jadi pas lagi penasarannya begitu nggak ada yang ngebimbing, nggak ada yang ngawasin, jadi akhirnya mereka coba-coba. Nah ya coba-coba inilah yang terjadi seks bebas. Selain karena kurang pengawasan ditambah akses internet sekarang mudah banget ya, yaitu kenapa faktor lagi marah banget seks bebas ya, karena itu tadi konten atau informasi pornografi atau digampang akses sekarang. Melani gimana Mel menurut lo? Menurut gue someday kalau kita udah punya anak ataupun keturunan, gimana pun cara edukasinya, kalau gue sih sebenarnya gue gak bakal kasih gadget sampai umur 8-14 tahun lah ya. Tapi tetap masih dalam pengawasan gue. Sama ini sih ya, lebih baik jangan kasih gadget sampai umurnya cukup. Kalau lo gimana nih Halimah untuk solusi keturunan lo nanti? Menurut gue sih effort kayak lu jemput sekolah, bimbel, jajan, kalau bisa ya diawasin. Tapi bener sih, susah untuk dihindari, untuk dijaga, karena memang kita lumayan sulit untuk mengatur anak bergaul dengan siapapun itu. Pada akhirnya mereka yang namanya juga manusia, makhluk sosial, pasti butuh teman dari punya circle. Nah ini sebenarnya yang susah mengontrol pergaulannya. Kita nggak tahu kadang anak yang nggak terbuka sama orang tuanya, gitu makanya suka terjadi seks bebas, karena anak-anaknya tuh nggak mau cerita, nggak mau terbuka. Iya benar juga sih, faktornya seks edukasi yang kurang. Harus diajarin sejak SD dini banget, karena jujur korban pelecehan seksual kebanyakan dari umur anak-anak di bawah umur seperti 8 tahun ke bawah, karena mereka sasaran paling gampang. Kalau bisa dibilang namanya juga masih belum mengerti seluruhnya. Ya intinya gini sih, namanya seks bebas, yang ngelakuin sih ngelakuin, tapi lu tahu harus yang namanya tanggung jawab dan konsekuensinya. Karena gini, di saat lu ngelakuin seks bebas tanpa lu pakai pengaman atau hal-hal bisa mencegah suatu hal yang tidak diinginkan. Yang terjadi apa yang lu ekspektasikan saat lu ngelakuin itu pasti yang keluar menghasilkan anak. Harusnya lu udah tahu konsekuensinya. Iya, kalau bisa yang remaja-remaja ini
tahu dulu deh sebelumnya dia melakukan seks bebas, karena jangan sampai nyesel di akhir. Gak mungkin kan nyesel di depan. Mungkin gak sih menurut kalian berdua, kalau misalnya yang menjadi referensi kayak oh jangan seks bebas, jangan narkoba nanti seperti orang-orang itu, mungkin gak sih cara terbaiknya itu ngasih tahu cara bukti nyata? Menurut kalian pencegahan terbaiknya gimana? Kalau gue sih ya, kalau cewek sih gue agak sedikit ngeri karena dia punya aset yang berharga. Kalau cewek sih pertama lihat dari pergaulannya, gue sebisa mungkin karena gak mau ngekang. Terus cuman baik ya dari kecil kita awasi dari internet dan lain-lain, jangan sampai salah gaul deh. Kalau cowok gue nggak terlalu ngeri karena menurut gue jangan sampai narkoba sih kalau cowok. Kalau buat temen-temen semua, kalau nantinya sudah menjadi orang tua, nggak peduli anak pertama lu yang lahir cewek atau cowok, penting adalah jadikan rumah lu, lingkungan rumah lu jadi tempat ternyaman buat anak-anak lu, karena tempat komunikasi yang terbaik adalah orang tua terhadap anak. Jangan bikin lingkungan rumah lu jadi tempat yang gak nyaman buat si anak. Ya pada intinya gitu ya, seks bebas kenakalan remaja ini pada akhirnya memang berangkat dari suatu masalah dan suatu hubungan dengan orang tua. Mungkin orang tuanya cuek atau kurang mengawasi, kurang perhatian, atau terjadinya seperti itu karena anaknya penasaran dan dia menjadi ingin mencoba ini gimana sih rasanya, dan gak dikasih tahu referensinya jelek itu jadi outputnya jelek. Makanya pada intinya itu gimana para orang tua bisa lebih berperan nih, terutama mungkin bapaknya juga bisa ngasih tahu pelajaran sesuai umurnya. Cek edukasi yang disesuaikan untuk umurnya juga, sehingga anaknya sejak ini tahu bagaimana menjaga diri dan bagaimana memilih teman. Untuk Melani gimana masuk? Intinya untuk kita teman-teman semuanya, gue harap kalian bisa jaga diri baik-baik di luar sana, sehat-sehat buat kalian semua. Gue juga gak bisa ngasih masukan banyak di sini bukan tentang anak-anak kalian. Dan di suatu hari nanti, tapi buat kalian juga atau adik kalian atau saudara kalian yang umurnya masih remaja. Ya itulah intinya, thank you banget lah pada akhirnya kita juga bisa di sini. Alhamdulillah memberi edukasi yang ada faedahnya dari podcast kita kali ini. Oke, sampai ketemu di Senson si botak dari host terkece seantero bumi ini. Gue Nafla pamit. Gue Melani pamit. Gue Halima pamit. Thank you teman-teman. See you all. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.